rame-rame rakyat protes ke DPR, ditolol-tololin saudara. Enaknya nolol-nololin rakyat, akhirnya begitu ketahuan ijazahnya banyak 6-nya saudara. Habis sidang dijoget-joget di DPR saudara. Gedung DPR itu listriknya dibayarin sama rakyat, gajinya dibayarin sama rakyat, tapi dipakai buat joget-joget, nyakitin hati rakyat. Diprotes, jangan joget-joget, diledek, dia joget-joget pakai video seolah-olah parodi Son Horek saudara. Masya Allah, apa ini, apa? Kenapa rakyat bisa rusak? Karena penguasanya rusak saudara. Pertanyaannya, kenapa penguasa bisa rusak? Bifasadil ulama, gara-gara ulamanya banyak yang rusak. Kata Imam Ghazali, kenapa ulamanya rusak? Bistilai hubbil jahi wal mal, karena banyak yang udah cinta duit, cinta kedudukan, cinta jabatan. Kata Imam Ghazali, kalau udah istaula alaihil hubbul mal, ulama kalau hatinya udah dipenuhi dengan duit saudara, kalau hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kedudukan, maka nggak berani buat ngomong kebenaran. Negor orang kecil aja nggak bakal berani, apalagi negor orang-orang besar saudara. Lagi-lagi problemnya urusan akhlak. Makanya begitu akhlak ditinggalkan, kekacauan terjadi di mana-mana saudara. Saya kasih contoh sederhana yang gampang. Ini kemarin belum lama negeri kita sedang berkabung sedih, sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya udah berapa hari ini di Jakarta, mau masuk pintu tol ribet. Kenapa? Banyak pintu tol yang dibakar-bakarin saudara. Itu keluar Petamburan, saya mau masuk pintu tol depan DPR masih nggak bisa, sampai sekarang dibakar. Bakar-bakaran. Di Surabaya cagar budaya dibakar saudara. Di Makassar gedung DPRD dibakar, apa ada yang meninggal? Di berbagai kota kacau. Saya mau tanya, ngelihat negeri kita dalam keadaan seperti ini, sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Kita nggak mau keadaan negeri kita seperti ini saudara. Kita cinta sama negeri. Apalagi sampai kita lihat kemarin, Masya Allah, ada ojol, driver ojol yang dilindes saudara. Mudah-mudahan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Dan ini jadi bahan introspeksi buat Polri, agar jangan sampai mengulangi yang seperti ini. Jangan ada arogansi di tengah rakyat, karena seragam Anda dari rakyat duitnya saudara, gaji Anda dari rakyat, semua yang Anda dapatkan dari rakyat. Maka jangan sampai pakai itu semua buat musuhi rakyat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Polisi bukan musuh kita saudara, betul, tapi harus belajar dari apa yang terjadi saat ini saudara. Sampai sekarang KM50 juga belum selesai. Betul ente? Betul ente? Lindas saudara. Insya Allah mudah-mudahan saudara Afan Kurniawan syahid. Habib tahu dari mana syahid? Jangan main syahid-syahid aja Habib. Bukan saya yang ngomong, yang ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira nih buat bapak-bapak yang habis subuh udah keluar dari rumah, pulang mau maghrib, banting tulang, cari nafkah buat anak, buat istri, buat keluarga. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Man sa'a ala iyalih fahuwa fi sabilillah, wa man sa'a ala walidayh fahuwa fi sabilillah, wa man sa'a ala nafsih liyu'iffahu fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang kerja buat ngidupin keluarganya, berarti dia sedang berjuang di jalan Allah. Kabar gembira anda pedagang-pedagang yang sampai malam nggak kenal lelah, ojol-ojol yang nggak kenal lelah, para ayah-ayah yang nggak kenal lelah menafkahkan anak-anaknya. Anda diperhatikan Nabi Muhammad. Man sa'ala iyalih, siapa yang kerja buat keluarganya, buat ngasih nafkah, dia di jalan Allah berjuang saudara. Siapa yang kerja buat ngidupin kedua orang tuanya, dia sedang berjuang di jalan Allah. Wa man sa'ala nafsih, bahkan yang masih jomblo-jomblo nih, yang anak-anak muda, siapa yang kerja buat ngidupin dirinya sendiri, liyu'iffahu, supaya punya iffah, supaya nggak minta-minta, supaya nggak makan haram. Apa kata Nabi Muhammad? Fahuwa fisabilillah. Yang seperti itu sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara Afan Kurniawan lagi menjalankan order, lagi menerima order. Terjadilah apa yang terjadi, dilindas saudara. Beliau meninggal, tapi mudah-mudahan berkah tersebut beliau mendapatkan syahid dan keluarganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mau tanya, ini kejadian begini sedih apa kagak? Sedih atau tidak? Kita nggak mau negeri kita kacau, apalagi sampai terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam Sahih Muslim Nabi Muhammad mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadril qatil fima qatal wa la yadril maktul fima qutil. Saudara, Nabi Muhammad wanti-wanti, hati-hati demi Allah, kata Nabi Muhammad, tidak akan berdiri kiamat, tidak akan datang hari kiamat kecuali akan datang suatu saat, kata Rasulullah, ketika itu terjadi kekacauan sampai-sampai la yadril qatil fima qatal. Orang yang ngebunuh sampai nggak tahu kenapa dia harus membunuh. Orang yang dibunuh sampai nggak tahu kenapa dia harus dibunuh. Saudara, keadaan kacau, huru hara, morat marit, al haraj. Kata Nabi, keadaan tersebut kacau besar-besaran. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin keadaan seperti itu, saudara. Itu zaman fitnah, kata Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mau negeri ini terjadi. Jawabnya kompak, kita pengen Indonesia aman, betul? Kita pengen Indonesia damai, betul? Kita pengen Indonesia tentram, betul? Tapi kenapa keributan bisa terjadi seperti itu? Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Ada asap karena ada api. Itu keributan-keributan, saudara, yang kemarin di mana-mana huru hara, itu asap, saudara, yang timbul gara-gara sumber-sumber api. Ya, kita akui memang banyak data-data menjelaskan ada pihak-pihak yang menunggangi, ya betul, ada pihak-pihak yang memanfaatkan, ya betul. Tapi lebih dari itu, memang ada masalah yang mengakar, yang menjadi pemicu rakyat jadi marah. Itu sumber api. Kalau cuma menyelesaikan huru hara tapi sumber masalahnya nggak diselesaikan, ibarat, saudara, sibuk ngilangin asap, sibuk ngilangin asapnya, sumber apinya nggak dimatikan, saudara. Satu asap dihilangin, sumber apinya tetap nggak dimatikan, maka akan timbul asap-asap lain yang lebih banyak, saudara, di titik-titik lain yang akan merembet, saudara, betul? Maka selesaikan dulu sumber masalahnya. Apa sumber masalahnya? Di antaranya pejabat banyak yang nggak ada akhlak, ngomong sembarangan. Padahal Imam Mawardi udah bilang, ini berkaitan sama disertasi saya soalnya, saudara. Imam Mawardi bilang di antara akhlak pejabat al-waqar, harus punya kewibawaan. Di antara bentuk kewibawaan luzumus samat, jangan banyak ngomong. Kalau harus ngomong pun, kata Imam Mawardi, harus disaring betul-betul yang sekiranya manfaat buat rakyat. Karena kamu, kata Imam Mawardi nih, kamu dijadikan pejabat, Allah bikin kamu punya satu mulut dua kuping. Supaya apa? Supaya lebih banyak mendengar keluhan rakyat daripada memperdengarkan suara kamu kepada rakyat. Betul apa kagak? Ini malah nggak jaga omongan, rame-rame rakyat protes ke DPR, ditolol-tololin, saudara. Enaknya nolol-nololin rakyat, akhirnya begitu ketahuan ijazahnya banyak 6-nya, saudara. Saya nggak membenarkan penjarahan. Penjarahan haram. Penjarahan hukumnya apa? Haram. Jangan haji mumpung ente. Rakyat ribut-ribut terus ngejarah. Haram. Ngambil apa yang bukan haknya hukumnya haram. Mereka yang menjarah akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga mesti lihat di sisi lain ada pemicunya. Walaupun pemicu ini nggak boleh disikapi dengan cara yang salah, saudara. Di antaranya nggak jaga akhlak. Rakyat lagi susah, bapak-bapak apalagi, kok bulan Juli Agustus lagi pusing, anak naik-naikan, belum bayar uang pangkal yang mau masuk, belum bayar daftar ulang, belum yang wisuda bayar wisuda, belum yang jalan-jalan, saudara, belum lagi yang bininya skincare-nya udah habis. Bapak-bapak lagi pusing, ekonomi lagi morat-marit. Saya kenal banyak pengusaha, Pak Bu, lagi pada teriak, daya beli lagi turun, saudara, luar biasa. Rakyat lagi sakit. Habis sidang dijoget-joget di DPR, saudara. Gedung DPR itu listriknya dibayarin sama rakyat, gajinya dibayarin sama rakyat, tapi dipakai buat joget-joget, nyakitin hati rakyat. Betul apa kagak? Diprotes, jangan joget-joget, diledek, dia joget-joget pakai video seolah-olah parodi Son Horek, saudara. Masya Allah, apa ini? Apa? Belum lagi kebangkrutan di mana-mana, kerugian di mana-mana, korupsi di mana-mana. Saya kadang-kadang nggak habis PR, nggak habis pikir, saudara. Dikit-dikit dengar kabar BUMN rugi, BUMN rugi. Ini BUMN kan bahasa milik negara, badan usaha milik negara, buat nguntungin negara. Kok bisa rugi mulu? Ntar PLN katanya rugi. Padahal jawab yang jujur, di sini emang ada yang listriknya gratis, bayar. Token habis, mati apa kagak?
mati saudara. Betul apa kagak? Udah gitu PLN kagak ada saingan lagi. Bagaimana ceritanya dagang bayar, saingan kagak ada, bisa rugi. Bensin, emang ada di sini yang beli bensin ngutang? Nggak ada. Dan saya belum pernah lihat, seumur umur dari saya lahir sampai sekarang, saya belum pernah lihat ada pom bensin kagak laku saudara. Nggak ada ceritanya pom bensin nggak laku, bisa rugi. Kadang-kadang yang namanya pesawat, tapi Garuda Indonesia dengar kabar rugi, padahal nggak ada yang gratis. Kita mau naik Garuda bayar, kok bisa rugi saudara? Kenapa? Karena banyak orang-orang yang diangkat yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau udah perbuatan, kalau sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Betul apa kagak? Udah gitu banyak yang ngembat, korupsi. Hati-hati saudara, ini penyebab masalah. Makanya saya setuju kemarin salah satu pimpinan MUI Kiai Khalil Nafis di TV ngomong apa? Ini gara-gara rakyat udah ribut baru gugatannya dikabulin saudara. Kalau nggak ribut nggak dikabulin. Kita nggak mau begitu, kabulin, jangan nunggu ribut dulu. Pakai telinga, pakai hati, pakai pikiran. Jelas atau tidak? Maka oleh karena itu saudara, kita minta pemerintah Republik Indonesia perbaiki. Dan kita minta umat jangan sembarangan bergerak kecuali ikut komando ulama saudara. Kalau kita pun harus bergerak, kita nggak akan diam, tapi pergerakan kita harus jelas arahnya, jelas tujuannya, jelas cara pergerakannya, jelas cara pimpin, jelas siapa pimpinannya. Jangan sampai main ikut bergerak, nggak taunya pengen numbangin presiden, wakilnya si ono naik saudara, tambah pusing rakyat. Betul atau tidak? Jangan sembarangan bergerak. Kata Imam Besar Habib Rizik, sabar, tahan diri saudara. Saat ini saudara, ya memang banyak yang tulus bergerak karena memang keprihatinan kepada negara, karena sudah sakit hatinya, banyak, kita nggak menafikan. Tapi banyak juga saat ini yang menunggangi daripada pergerakan tersebut, ada pergolakan politik elit yang luar biasa yang berusaha memanfaatkan situasi. Makanya pesan Imam Besar, sabar, jangan sembarangan bergerak. Dan di sisi lain, jaga kampung kita, jaga wilayah kita. Hati-hati saudara, perusuh para provokator. Kalau emang udah pengen negeri ini terbakar, kemarin rumah pejabat yang dia jarah, kemarin gedung-gedung itu yang dibakar. Tapi kalau dia gagal, dia pengen niat untuk bikin provokasi, bisa jadi rumah ulama yang diganggu saudara, bisa jadi rumah ustadz yang diganggu. Hati-hati saudara, maka wajib jaga rumah para ulama kita. Pesan Imam Besar, jaga kampung-kampung kita. Ini anak-anak muda bikin pos ronda, jaga kampung-kampung, jaga rumah ulama. Kalau sampai ada perusuh-perusuh yang mau merusak kampung kita, saya mau tanya, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga kampung kita, siap jaga kota Bogor, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, jadi salah satu problem utamanya adalah kebobrokan akhlak, khususnya di kalangan umara dan ulama. Makanya dalam Musnadul Firdaus Rasulullah SAW bersabda, sinfani minan nas, dua golongan dari kalangan manusia, idza saluha saluhan nas. Kalau dua golongan ini baik, semuanya bakal jadi baik. Tapi dua golongan ini buruk, idza fasada fasadan nas, maka semuanya ikut buruk. Siapa dua golongan tersebut? Kata Rasulullah, al ulama wal umara, ulama dan umara. Umara kalau akhlaknya baik, menjalankan amanat, semuanya jadi baik saudara. Umara kalau akhlaknya baik, menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkarnya para ulama saudara, maka umaranya akan ikut baik sehingga rakyatnya menjadi baik. Maka ini semua butuh proses. Prosesnya apa? Harus ada pendidikan akhlak. Itulah yang disebut revolusi mulai dari diri kita sendiri, lanjutkan ke keluarga kita, lanjutkan ke orang-orang di sekeliling kita. Langkah nyata revolusi akhlak apa Beb? Kata Imam Murtadha Az-Zabidi dalam Syarah Ihya, langkah nyatanya mulai dari belajar ngaji. Makanya Sababul Khair, Nurul Mustafa, Ihya, saudara Al-Ihya Insan Kamil sudah mengambil langkah nyata di dalam melakukan revolusi akhlak dengan ngaji, belajar, syiar, dakwah. Kalau nggak ngaji bagaimana tahu mana baik mana buruk?
Kalau nggak tahu bagaimana mana baik yang mana yang buruk, bagaimana akhlaknya baik, saudara. Makanya semua mulainya harus dari ngaji. Makanya saya bagus, saya salut. Ini Syababul Khair selalu kerjasama di dalam bidang dakwah dengan pemerintah Kota Bogor. Artinya wali kotanya ngaji, wakil wali kotanya ikut ngaji dan mendukung pengajian. Bagus atau tidak? Orang kompak, bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Mudah-mudahan diikutin sama kota-kota lainnya, diikutin sama kabupaten-kabupaten lainnya, syiarnya makin luas. Amin ya Rabbal. Maka kunci dari kebobrokan akhlak, solusinya revolusi akhlak dimulai dari ngaji. Perbaiki akhlak diri kita, akhlak keluarga kita, akhlak orang-orang di sekitar kita, akhlak komunitas kita. Baru setelah itu akhlak negara akan baik, saudara. Makanya saya mau tanya terakhir, Syababul Khair, Nurul Mustafa, Al-Ihya, Insan Kamil, masyarakat Bogor, semua jawab yang kompak. Siap revolusi akhlak? Kurang semangat, kurang kompak. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap perbaiki diri kita? Siap perbaiki keluarga kita? Siap perbaiki negara kita? Semua angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Terakhir sebelum saya tutup, saudara, saya mau menyampaikan salam dari Sayyidul Walid Imam Besar Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau sudah teragendakan harusnya malam ini hadir di tempat ini, saudara. Cuman memang belakangan ini kondisi kesehatan beliau sedang tidak baik. Jadi berapa kali ceramah gampang ngedrop, gampang sakit, saudara. Karena memang kondisi kesehatannya masih belum fit, saudara. Sebetulnya kayak bulan lalu tuh beliau dilarang total sama dokter buat ceramah. Tapi bulan ini karena semangatnya beliau akhirnya mulai turun lagi kemarin berapa hari.